6 bulan para salafus saleh telah mempersiapkan dirinya 6 bulan sebelum bulan suci Ramadan, berharap-harap, ya Allah, sehatkan badanku, ya Allah, panjangkan usiaku, ya Allah, cukupkan rezekiku sehingga bisa mengecap ibadah di bulan suci Ramadan yang penuh dengan limpahan amal soleh itu. 6 bulan yang lain bagaimana? 6 bulan yang lain dimanfaatkan untuk berduka atas Ramadan yang sudah berlalu. Jadi begitu satu Ramadan berlalu, maka kebiasaan orang soleh terdahulu adalah berduka atas Ramadan yang telah berlalu itu. Jangan-jangan amalan soleh kita tidak optimum sepanjang Ramadan itu. Dan 6 bulan berikutnya dimanfaatkan untuk berdoa, berharap, menengadahkan tangan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan usia ini sampai kepada bulan suci Ramadan. Dalam beberapa saat ke depan kita akan memasuki bulan suci Ramadan yang luar biasa itu, yang di dalamnya penuh dengan ampunan, yang di dalamnya Allah melipat gandakan amal soleh, yang di dalamnya Al-Quran diturunkan, yang di dalamnya ada satu malam yang ketika kita berjumpa dengan malam itu, maka insya Allah amal solehnya setara dengan 1000 bulan. Itu semuanya hanya ada pada bulan Ramadan, dan itu semuanya hanya ada pada umat Nabi Muhammad. Umatku usianya lebih kurang antara 60 sampai 70 tahun. Umat-umat terdahulu usianya ratusan tahun. Ada yang mencapai ribuan tahun. Dalam usia yang pendek ini, maka Allah melimpah curahkan pahala. Allah ciptakan pada bulan Ramadan satu malam, di mana malam itu lebih baik dibandingkan dengan 1000 bulan. Malam itu kita kenal sebagai malam Lailatul Qadar. Bulan suci Ramadan tidak sama dengan bulan-bulan yang lain. Kalau masuk ke tempat suci, tempat wudhu, ada aturannya, betul ya? Di sini batas suci. Sendal tinggal, sepatu tinggal, alas-alas kaki yang jorok yang kira-kira ada najisnya disingkirkan. Betul, Bu? Betul. Padahal itu mau masuk ke tempat suci, tempat wudhu, ke masjid, ada batas sucinya. Maka hari ini insya Allah akan menjadi batas suci bagi kita. Semua yang jelek-jelek kita tinggalkan. Yang pertama, tentu yang harus kita siapkan adalah niat. Innamal a'malu biniat. Yang pertama yang harus kita siapkan adalah hati yang bersih. Sebab amalan apapun di dalam Islam akan tertolak jika amalannya tidak didasari atas niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala, sekalipun amalannya besar. Puasa itu berat, kalau tidak ikhlas Allah tolak. Melaksanakan amalan-amalan yang besar yang lain apapun itu, Allah akan tolak jika tidak didasari atas niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu banyak orang yang melaksanakan amalan-amalan besar, naik haji ke Mekah, umroh, memberi makanan gratis, MB, anak sekolah, sama ibu-ibu melahirkan. Ibu melahirkan dapat? Atau yang lain, atau yang indah. Jadi kita mengucapkan alhamdulillah atas nikmat terhadap anak sekolah yang mendapatkan MBG. Karena kalau kita bersyukur atas nikmat orang lain, insya Allah nikmat yang sama akan segera menghampiri kita. Memberikan MBG itu perjuangan yang luar biasa. Batu ambo ya. Ambo yakin sebentar lagi timu ikuti dari ambo. Percaya nggak, Bu? Percaya, Bu? Kenapa? Karena orang Padang itu orang Minang dan saya adalah putra asli Sumatera Barat, adalah orang yang baik. Alun takile Allah ta kalam. Kalau bos sapi sebentar lagi datang ikuti, ambo yakin datang. Betul kan? Jadi yang pertama adalah niat. Yang pertama, apapun amalan yang kita lakukan, jika tidak didasari oleh niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala, sebesar apapun amalan itu, maka Allah akan tolak. Memberi makanan orang itu amalan yang besar. Jika tidak ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala, Allah tolak. Bahkan
Jika seseorang misalnya mengorbankan hartanya, mengorbankan dirinya, mengorbankan nyawanya untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala sampai dia terbunuh, jika amalan itu tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, Allah tolak. Maka yang pertama harus kita siapkan adalah niat yang ikhlas. Allah pasang niat, Bu. Allah pasang niat, alun, Bu. Nah, mulai hari ini kita berniat. Tidak akan ada satupun detik-detik Ramadan yang akan di depan kita ini kecuali kita manfaatkan untuk ketaatan. Tidak akan ada siangnya kecuali kita manfaatkan untuk amal soleh. Tidak akan kita lewatkan malamnya kecuali kita manfaatkan untuk qiyam, untuk ibadah di malam hari. Kita bukan hanya sebatas menyiapkan bulan puasa ini hanya sebatas mengganti jadwal makan yang tadinya sarapan jam 7, jam 8 dimajukan ke jam 4. Bukan hanya itu, tapi yang lebih penting lagi adalah kita ingin mengganti posisi kita di depan Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba yang lebih tinggi derajatnya, menjadi hamba yang takwa. Itu niat kita. Tidak akan ada detik-detik Ramadan ini kecuali adalah amal soleh. Semua amalan-amalan salah kita tinggalkan. Ketika ada majelis ilmu, kita hadiri. Ketika ada majelis halaqah, kita semangat. Tidak lama kita di dunia ini hanya sebentar. Tidak lama majelis taklim, tidak lama majelis halaqah, sejam 2 jam, tidak lama. Aneh manusia zaman ini. Manusia dolaran situ, Bu. Bukan ibu-ibu yang ada di situ, bukan. Yang hobi drama Korea 40 episode tidak pernah minta diskon, tapi giliran sholat taraweh imam membaca setiap rakaatnya 1 juz minta diskon. Ustaz, kalau bisa tiap rakaat jangan 1 Ustaz. Kalau bisa rakaat pertama kulhu, rakaat kedua Anas. Jadi giliran sholat minta diskon bacaan ayatnya, tapi giliran drama Korea makin panjang, makin dramatis. Jumlah ibu-ibu faktanya lebih banyak dibandingkan apa-apa. Kenapa bapak pemain sedikit? Insya Allah bapak pemain sibuk mencari rezeki yang halal supaya ibu-ibunya ikut pengajian. Itu adalah husnuzonnya. Yang kedua, tidak lain tidak bukan adalah supaya kemudian amalan besar yang kita lakukan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak akan menerima satu amalan kecuali dengan ilmu. Jadi, yang kedua adalah beramal dengan ilmu. Allah Subhanahu wa taala menyebut dirinya dengan Al-Alim. Allah ciptakan alam semesta, alam ini harus diatur dengan ilmu. Allah, ilmu, alam berangkat dari satu suku kata yang sama, alif, lam, mim. Al-Alim menciptakan ilmu untuk mengatur alam semesta sehingga semuanya terdapat satu kesatuan hidroksilah bilah, keterkaitan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jika itu diimplementasikan, alam semesta ini diatur dengan ilmu yang bersama Allah Subhanahu wa taala, berkah. Ada kesinambungan antara langit dengan bumi. Mengatur masyarakat dengan ekonomi yang tidak berasal dari Allah, makin banyak sarjana ekonomi, kurang pansek tambah banyak. Semakin banyak sarjana hukum, semakin banyak ketidakadilan. Semakin banyak sarjana, misalnya adalah sarjana psikologi, makin banyak orang gilo. Betul nggak? Betul. Makin banyak sarjana hukum, makin banyak ketidakadilan. Betapa banyak ketidakadilan hukum, padahal sarjana hukum begitu banyak. Makin banyak sarjana ekonomi, begitu barang ketimpangan. Semakin banyak sarjana-sarjana kehutanan. Hutan semakin tidak bisa dikendalikan. Buktinya kalau dia datang menghampiri kita semuanya, begitu banyak saudara-saudara kita yang kehilangan rumah, kehilangan nyawa, kehilangan sanak saudara. Kenapa? Hutan tidak dikendalikan sesuai dengan syariat Islam. Yang pertama tadi apa?
Niat. Yang kedua, ilmu. Beramal dengan ilmu. Jangan kita melakukan satu amalan yang amalannya itu tidak ada sandaran dari Rasulullah SAW. Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang melaksanakan satu amalan yang di sana itu tidak ada contoh teladan dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Yang ketiga adalah apa bekal yang ketiga? Tidak lain tidak bukan adalah kita laksanakan semua amalan-amalan ini dengan istiqomah. Apa Bu? Istiqomah khairu min alfi karamah. Istiqomah itu lebih baik dibandingkan dengan 1000 karamah. Karamah itu adalah berbagai macam keutamaan yang Allah telah berikan. Ada orang yang mampu berjalan di atas awan, ada orang yang mampu berjalan di atas angin, ada orang yang mampu berjalan menembus dinding. Tidak akan pernah mampu manusia melaksanakan itu. Kalaupun misalnya ada manusia yang mampu melaksanakan itu, maka tidak lebih baik dibandingkan dengan satu orang yang istiqomah. Kenapa? Istiqomah khairu min alfi karamah. Aktivitas yang tadi, mampu menembus dinding, mampu jalan di atas air, itu merupakan amalan yang biasa. Kenapa? Jin pun mampu melaksanakan, iblis pun mampu melaksanakan, tapi jin kafir tidak mampu istiqomah di depan Allah Subhanahu wa taala. Iblis yang tadinya taat tidak istiqomah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka manusia itu menjadi utama ketika dia beramal dan kemudian istiqomah dengan amalannya. Jika memulai merupakan sebuah pekerjaan yang baik, maka istiqomah itu jauh lebih baik.